Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia, khususnya Jepang. Materi ini adalah materi IPS khusus untuk anak-anak yang duduk di bangku kelas 9. Untuk materi yang pertama adalah lokasi negara Jepang. Nah, negara Jepang ini di sebelah barat laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Filipina. Letak astronomis negara Jepang. Ini adalah negara Jepang, ya. Negara Jepang ini negaranya ukurannya kecil, luas wilayahnya kecil, namun termasuk salah satu negara yang maju. Negara Jepang berada di benua Asia, pada posisi 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sekarang kita akan membahas iklim. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang itu berkisar dari -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara 20 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan berkisar antara 840 sampai dengan 3050 mm per tahun. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang musim di Jepang. Di Jepang itu ada 4 musim. Yang pertama musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim gugur, yang keempat musim dingin. Musim semi terjadi pada bulan Maret, ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Musim panas pada bulan Juni ditandai dengan pohon hijau dan suara serangga. Musim gugur pada bulan September ditandai gugurnya daun dari pohon. Musim dingin pada bulan Desember ditandai dengan turunnya salju. Bentuk muka bumi Jepang. 30% dataran di sepanjang pantai. 70-80% pegunungan. Dataran terbesar di daerah Kanto, Kinai Plain, Nobi, Echigo, dan Sendai. Dataran kecil di Hokkaido menjadi pusat aktivitas penduduk. Sekarang geologi Jepang. Jepang itu terletak di tepi barat Samudra Pasifik. Merupakan daerah cincin api karena banyak mempunyai gunung berapi. Kurang lebih 192 gunung api. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter.
25% wilayah Jepang tertutup lapisan vulkanik. Anak-anak, ini adalah gambar gunung Shinmoidake di Jepang. Ya, sedangkan yang bawah ini adalah gambar Gunung Fuji yang menjadi ikon negara Jepang. Nah, Jepang ini terletak di antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sering mengalami gempa bumi. Ini ya petanya anak-anak, ini Jepang ya. Kemudian ini contoh gambar ketika terjadi gempa bumi di negara Jepang. Ya, ini kekuatan gempanya itu 6,1 skala Richter ya, sehingga bangunannya menjadi rusak seperti ini. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Untuk sumber daya mineral Jepang itu terbatas sehingga sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Beberapa hasil tambang Jepang antara lain batu bara kualitas rendah, ya, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Sumber daya mineral yang terpenuhi adalah belerang. Nah, coba perhatikan anak-anak, ini adalah gambar pertambangan yang ada di negara Jepang. Nah, selanjutnya ini adalah flora fauna yang ada di Jepang. Ya, ini gambar hutan, ya, hutan di negara Jepang. Jadi ada 67% wilayah Jepang itu masih merupakan hutan. Ini adalah gambar pohon bambu, ya. Pohon bambu ini salah satu tumbuhan yang hidup di negara Jepang. Selain pohon bambu, ada juga pohon ek, maple, beech, dan poplar. Sedangkan hewan atau fauna yang ada di Jepang itu antara lain babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun jumlahnya terus berkurang. Ini adalah contoh gambar rusa yang ada di Jepang. Nah, untuk kondisi penduduk di Jepang, jumlah penduduk itu ada 12,9 juta jiwa dengan pertumbuhan sangat rendah, yaitu minus 0,1%. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Etnik Jepang itu 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Untuk agama, Shinto itu 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Tahun 2013, angka harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Nah, anak-anak, demikian ini tadi adalah sekilas materi tentang Jepang. Jika ada beberapa pertanyaan yang anak-anak belum jelas tentang materi yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa menghubungi Ibu melalui WA Group ataupun melalui Google Classroom. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa memberi manfaat bagi anak-anak semua. Kiranya cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.